pengeras seperti ini, maka suara kita tidak akan mampu menjangkau dalam ratusan kilo. Jangankan ratusan kilo, ke Lhasa pun suara kita tidak akan terdengar. Dan itu disadari oleh Nabi Ibrahim. Maka begitu Nabi Ibrahim, bagaimana kami bisa menjangkau mereka? Maka Allah menjawab, nadin wa alainal balagh. Tugasmu hanya memanggil, sampai adalah tidaknya adalah urusan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahman Lemah Putra dengan mengangkat topik menggali makna panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menonton. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائم الركع السجود. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, tiada henti-hentinya kita senantiasa berusaha untuk berwasiat. Wasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang menjadi titah perintah Allah, sehingga dengan segala titah kebaikan-kebaikan perintah-perintah Allah itu kita bisa menjalankan dengan sekuat tenaga kita. Pun pula demikian terhadap segala macam larangan Allah. Mudah-mudahan kita dikuasakan, diberi kemampuan untuk meninggalkannya, sehingga dengan ketakwaan ini Allah betul-betul membentangkan keridhaannya, sehingga lewat ridhonya itu mudah-mudahan Allah memberikan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 ini, alhamdulillah untuk pemberangkatan jamaah haji Indonesia, wabil khusus untuk embarkasi Surabaya, ini sudah memasuki hari yang ke-19, karena in-off pemberangkatan dan kedatangan 5 kloter setiap hari, dimulai dari tanggal 11 masuk asrama haji, tanggal 12 diterbangkan 5 kloter, dan hari ini sudah di atas 80 atau kloter 80. Berarti hari ini jamaah haji Indonesia wabil khusus dari Jawa Timur udah masuk ke gelombang kedua, yaitu mendarat di Jeddah selanjutnya untuk melaksanakan umroh wajib, selanjutnya untuk
berdiam sampai menunggu tanggal 8 menuju tanggal 19 Dzulhijjah. Hal apa yang dapat kita petik pada kesempatan ini? Maka saya akan mengangkat topik tentang hakikat panggilan Allah ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 26. Di dalam surah Al-Hajj ayat 26 Allah menegaskan wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baita min ta'ifan wal qa'iman ruk'i sujud. Di ayat ini Allah berfirman wa idh bawwa'na, dan ingat ketika kami tempatkan atau kami beri tempat tinggal li Ibrahim kepada Nabi Ibrahim makanal baiti, di tempat Baitullah ini, Allah tusyrik bi syai'a, supaya kamu tidak menyekutukanku dengan sesuatu, wa tahhir baitiya, dan mensucikan rumahku ini, litaifin untuk tawaf, wal qaimin untuk sholat, war ruka' untuk rukuk, was sujud dan untuk sujud. Ayat ini adalah menerangkan bahwa saat Nabi Ibrahim membawa Hajar bersama putranya yang bernama Ismail, maka di tengah perjalanan Allah memilihkan untuk menempat tinggalkan Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang namanya Lembah Bakah. Lembah Bakah itu adalah satu lembah yang menyerupai mangkok, dikelilingi oleh gunung, dan disitulah yang kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mendirikan tenda, dan tenda itu adalah di atasnya sumur Zam-Zam. Di samping itu kurang lebih beberapa meter, disitulah ada fondasi dari Baitullah, di mana Baitullah ini dibangun pertama kali oleh malaikat sebelum Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia. Setelah itu runtuh, dibangun oleh Nabi Adam. Setelah itu runtuh, dibangun oleh Nabi Sis. Setelah itu runtuh, dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim adalah pembangun yang ketiga, dan wujud bangunannya, tempatnya, titiknya adalah Baitullah yang kita kenal sekarang. Saat setelah selesai membangun itulah yang kemudian, dan Baitullah ini dibangun dalam rangka apa? Supaya manusia, anak cucu Nabi Adam, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, supaya anak cucu Adam adalah mensucikan rumah Allah itu untuk apa? Litaifin, untuk bertawaf. Bertawaf itu adalah berputar mengelilingi Baitullah 7 kali dengan putaran 360 derajat. Wal qaimin, untuk sebagai kiblat sholat kita. War ruka', untuk sebagai arah kita bersujud, rukuk. Was sujud, dan arah kita bersujud. Dan saat ini kita melaksanakan sholat Jumat adalah dalam rangka wal qaimin, untuk sholat, yang dimana di sholat itu ada rukuk, ada sujud yang arahnya sama, yaitu ke arah Baitullah. Kemudian setelah selesai, di ayat 27 Allah memerintahkan wa'adzim fin nasi bil hajj, maka serukanlah kepada manusia untuk berhaji. Diserukan untuk berhaji. Apa itu haji? Berkunjung ke Baitullah untuk melakukan rangkaian manasik, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dilanjutkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan untuk berhaji. Maka saat diperintahkan, ya tuka rijalan, maka mereka datang kepadamu ya Allah dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, kemudian mengendarai kendaraan, ya tina min kulli fajjin amik, dan mereka datang kepadamu ya Allah dari tempat yang sangat jauh, termasuk dari Indonesia. Saat Allah memerintahkan wa'adzim fil nasi bil hajj, di dalam tafsir Ibnu Katsir
saat itulah yang kemudian dimaksudkan nadin fil nasi da'iyan lahum, panggillah manusia kepada mereka untuk berhaji ila hadzal baiti, kepada untuk menuju pada rumah ini, alladzi amarona kabibinai, yang telah aku perintahkan kepadamu Nabi Ibrahim untuk membangunnya. Maka di saat diperintahkan itu, Nabi Ibrahim sambat kepada Allah, ya Rabb, wa kaifa ablighun nas, bagaimana kami bisa memanggil manusia, wa sauti la yafaduhum, sementara suaraku tidak mungkin menjangkau mereka. Nabi Ibrahim sadar betul bahwa suara kita ini sangat terbatas. Jangankan memanggil manusia dari seluruh penjuru dunia, kita yang berdiri di sini, andaikan kita tidak pakai pengeras seperti ini, maka suara kita tidak akan mampu menjangkau dalam ratusan kilo. Jangankan ratusan kilo, ke plaza pun suara kita tidak akan terdengar. Dan itu disadari oleh Nabi Ibrahim. Maka begitu Nabi Ibrahim, bagaimana kami bisa menjangkau mereka? Maka Allah menjawab, nadin wa alainal balagh, tugasmu hanya memanggil, sampai adalah tidaknya adalah urusan saya. Kata Allah demikian. Artinya apa? Bahwa Nabi Ibrahim secara sunatullah sudah memanggil. Di saat kemudian dijawab seperti itu, maka Nabi Ibrahim berdiri di atas batu yang besar. Di dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim berdiri di Bukit Sofa. Di dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim berdiri di Jabal Abi Qubais, yang saat ini puncaknya didirikan istana raja. Di saat itulah yang kemudian Nabi Ibrahim memanggil, wahai manusia, aku telah diperintahkan untuk membangun Baitullah ini, maka datanglah untuk berhaji. Di saat itulah seluruh gunung-gunung merunduk, sehingga suara Nabi Ibrahim membahana di seluruh pelosok bumi ini, di seluruh permukaan bumi. Bahkan di dalam tafsir itu sampai ruh-ruh yang masih ada di tulang sulbi bapaknya, termasuk kita yang saat itu di alam ruh, telah mendengar itu. Apa buktinya bahwa kita telah mendengar itu? Maka dengan sekuat tenaga kita berusaha untuk mengumpulkan uang untuk datang ke sana. Apakah datang dengan berhaji atau umroh? Haji maupun umroh sama adalah dalam rangka berkunjung ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saking pentingnya memenuhi panggilan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan, jikalau umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kesempatan untuk ke Baitullah, apakah berhaji atau apakah umroh, yang jelas adalah berziarah ke Baitullah, namun dia tidak berusaha memanggilkan dirinya untuk datang, dan kemudian dia meninggal, kata Rasulullah, silahkan meninggal sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah suruh memilih kepada umatnya, silahkan memilih sebagai umat Nabi Muhammad atau umat Yahudi atau umat Nasrani? Jikalau kita memenuhi panggilan itu, berarti kita mencatatkan diri kita sebagai umat Rasulullah Muhammad. Tapi jikalau kita mengabaikan itu, berarti kita mencatatkan diri kita sebagai umat Yahudi atau umat Nasrani. Pertanyaannya, kenapa demikian? Yang memanggil untuk berhaji adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tercatat dalam sejarah menikah 4 kali. Yang pertama kali menikahi Siti Sarah, kemudian tidak kunjung punya anak, menikahi Siti Hajar atas perintah Sarah, dan kemudian Siti Hajar punya anak namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail turun sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah Islam yang kita rasakan sekarang. Dari Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak sebanyak 12. Dari 12 anak itu tersebutlah Levi. Levi ini menurunkan Nabi Musa, Nabi Harun. Kemudian Yahuda menurunkan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Maka di Nabi Musa menerima wahyu kitab suci yang namanya Taurat. Nabi Dawud menerima kitab suci yang namanya Zabur.
Taurat dan Zabur ini menjadi panduan dari kaum Yahudi. Nabi Isa mendapatkan wahyu namanya kitab Injil. Kitab Injil ini yang dijadikan rujukan dari kaum Nasrani. Sehingga panggilan ini bukan hanya pada umat Muhammad, tapi umat manusia. Sehingga kalimatnya ayyuhan nas wa adzim fin nas, serukan kepada manusia. Manusia ini adalah secara keseluruhan. Maka jika kita umat Rasulullah Muhammad SAW punya kesempatan, tapi dengan berbagai macam alasan, maka ketika sebelum kita menyadari kemudian kita meninggal, maka pilihan meninggal sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Namun urusan sampai itu urusan Allah. Misalkan saat ini kita usia 90 tahun, baru sadar baru punya uang, dan kemudian kita punya uang sejumlah misalkan minimal 25 juta, kemudian kita daftar. Yang penting sampai atau tidak urusan Allah. Kalau kita sudah daftar keburu meninggal, maka ini sudah gugur kewajiban. Tapi kalau kita punya uang di situ, uang 25 juta, punya kesempatan untuk daftar ambil porsi, sementara kita tidak mempergunakan, berarti kita tidak memilih itu. Fakta menunjukkan tahun ini ada jamaah haji umurnya 116. Dia baru daftar tahun 2019, berarti dengan sekarang adalah 5 tahun. Kalau sekarang umur 116, berarti dia daftar umur 110. Yang mendaftarkan adalah putranya yang berumur 80 tahun. Alhamdulillah, karena ini mulai tahun kemarin dan tahun ini panitia pemberangkatan ibadah haji adalah panitia yang ramah lansia, maka alhamdulillah bisa berangkat di usia 16 tahun di usia 116 tahun dengan rentang daftar 5 tahun yang lalu. Artinya urusan sampai atau tidak adalah urusan Allah. Secara syariat kita melakukan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dengan sebelum khutbah ini, mudah-mudahan sampai ajal menjemput kita tetap menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah bersama Rasulullah Muhammad SAW berada di dalam surga yang telah Allah sediakan. Mudah-mudahan dengan semua khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, hingga mudah-mudahan kita, istri kita, anak cucu kita, anak keturunan kita termasuk orang yang solih-solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari ancaman siksa neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Demikian lipatan khutbah Jumat kali ini. Bagi Anda yang baru bergabung, sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.